Wah, 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 wah. Salve sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Bertemu lagi dengan saya Pastor Richard dalam edisi renungan pada Senin 16 September 2024. Pada hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan juga Santo Cyprianus, Uskup dan Martir. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita membukanya dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu, Santo Cornelius dan Cyprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaran mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan, dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Silimo Katolik, pada hari ini kita juga memperingati dengan gereja peringatan wajib Santo Cornelius dan Cyprianus, di mana mereka bersama-sama meyakinkan pengikut Kristus bahwa mereka dapat menjaga iman mereka dengan kuat. Dan dengan teguh mereka juga menekankan pentingnya kasih sebagai pemersatu gereja Kristus. Dan gereja yang satu itu menghadirkan Yesus sendiri sebagai kepala. Maka ketika kita setiap kali merayakan Ekaristi, kita juga merayakan kasih Kristus yang mempersatukan semua. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menekankan juga bahwa kita harus memiliki iman yang kuat dan yang teguh. Di bacaan Injil kita mendengarkan seorang perwira yang memiliki iman yang kuat dan teguh, di mana ia bertemu dengan Yesus dan meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan bawahannya. Tetapi kita di sini melihat bahwa iman tidak terbatas pada etnis atau batasan-batasan apapun. Tetapi iman yang sungguh-sungguh itu menunjukkan bahwa iman yang teguh mendatangkan kesembuhan dan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih,
Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini juga mengajarkan bahwa untuk menghormati perjamuan Tuhan, bahwa kita juga harus mengingatkan diri kita sendiri akan pentingnya Ekaristi. Kita diajak untuk merenungkan apakah kita sudah menghargai makna mendalam dari Ekaristi sebagai persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, Cornelius dan Cyprianus adalah dua tokoh yang penting dalam gereja awal yang mengorbankan hidup mereka demi iman. Teladan mereka mengingatkan kita akan pentingnya keteguhan iman di tengah banyak tantangannya di zaman ini. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua diteguhkan oleh iman Cornelius dan Cyprianus yang kita peringati pada hari ini, dan juga iman dari perwira yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Kita diajak untuk memiliki iman yang teguh dan kuat, agar melalui iman itu kita memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, sakramen Ekaristi telah menyegarkan jiwa raga kami pada peringatan para martirmu, Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Semoga seturut teladan mereka, kami diteguhkan dengan kekuatan Roh-Mu, sehingga kami berani memberikan kesaksian tentang kebenaran Injil yang menyelamatkan dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita akhiri renungan kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, sahabat Cilimo Katolik, renungan pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus, haren hipalimeta. Kristus, haren sameli sameta. Nitinai sa pokosiado. Sa poco siado,